Baik, Perkara izinkan 274. kami menyampaikan pada pokok-pokoknya saja yang mulia. Silakan. Dan yang tidak dia bacakan dianggap sudah dibacakan sebagaimana permohonan. Baik, silakan. Sebelumnya kami akan menyampaikan dulu yang mulai mengenai objek permohonan. Ini ada perubahan objek permohonan dari 226 ke 227. Yang berubah adalah di bagian diktum dan tanggal. Diktum ketiga keputusan nomor 226 di diktum itu tanggal Selasa penetapannya bulan Desember. Dan di diktum nomor 227 dibuat tanggal 9, tapi tanggalnya berubah, yaitu tanggal 10, sedangkan di yang 226 tanggal 9. Nah, kami baru mendapatkan SK perubahan itu di tanggal 12 ketika kami masukkan ke Mahkamah Konstitusi. Demikian disampaikan yang mulia. Oke, nanti kita catat semua ya. Baik. Dalam risalah supaya bisa kita nilai bersama. Baik, terima kasih yang Silakan. mulia. Hal perbaikan permohonan terhadap objek yaitu pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura nomor 227 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Jayapura nomor 226 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 yang diumumkan pada Selasa tanggal 10 bulan Desember tahun 2024 pukul 8 WIT. Ya, Dengan hormat, itu dianggap Jab-Jab dibacakan Om Rise itu, ya. dan Asri Rante Tasak, yaitu paslon Bupati nomor urut 3 Ya. dari Jayapura. Mengenai kewenangan mahkamah, menurut kami Ada mahkamah kewenangan, berwenang ya. Terus dalam tenggang waktu yang mulia, karena ditetapkan kami yakini adalah 10 Desember. Oke. Kami mengajukan 12 Desember dan Nanti- perbaikan 16 Desember dan menurut pemohon masih dalam tenggang waktu nanti perbaikan KPU-nya permohonan. benar nggak ini ya? Baik, Tolong yang mulia. disampaikan KPU-nya. Mengenai kedudukan hukum pemohon, bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati tadi sudah disampaikan. Di Jayapura jumlah penduduknya 203.152 penduduk. Ya. Berarti syarat selisih adalah 2% dari suara sah. Ya. Suara sah yang ditetapkan KPU adalah 78.914 dan 2% dari sana yaitu 1.578 suara. Selisih antara pemohon dengan suara terbanyak sebesar 184 suara. Oke. 1.184 suara. Sehingga menurut pemohon jarak suara terbanyak masih dengan pemohon masih memenuhi syarat selisih. Ambang batas 158 ya. Ya, benar, Oke, yang mulia. terus Dalam pokok permohonan tabel 1 dianggap dibacakan, selisih pemohon berada di tingkat kedua dengan suara sebanyak 21.202 suara. ya sekarang Tabel sudah 2 rekap menurut pemohon ini yang mulia, jumlahnya berkurang. Ini karena suara-suara yang kita yakini kebenarannya di luar dari TPS-TPS yang kami dalilkan. Namun kita tidak bisa memintakan penetapan terhadap hal tersebut karena arahnya adalah pemungutan suara ulang. Oke. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan terhadap pemohon keberatan terhadap perolehan suara di 14 TPS yang tersebar di 6 distrik yang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diselesaikan oleh termohon oleh karena adanya A. Rekomendasi pemungutan suara ulang dari Panwas di 8 TPS 5 distrik atas pelanggaran yang nyata tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Jayapura. Yang B. TPS sudah dilakukan pemungutan suara ulang, namun pelanggaran-pelanggaran yang sama tetap dilakukan. Yang C. Mobilisasi massa, pengancaman dan intimidasi, serta pencoblosan dengan sistem noken. Kami akan jabarkan sedikit yang mulia. Ya. Yang A, bahwa setelah pemungutan suara 27 November 2024, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi PSU untuk 18 TPS di 8 distrik.
Kabupaten Jayapura, namun hanya 10 TPS yang ditindaklanjuti. Bahwa yang 8 TPS yang belum dilakukan PSU oleh Kabupaten Jayapura, 4 TPS Distrik Sentani, 1 TPS Distrik Demta, 1 TPS Distrik Nimboran, 1 TPS Distrik Waibu, dan 1 TPS Depapre. Ini bukti-bukti sudah kami lampirkan dari bukti 5A sampai dengan 21B yang mulia. Ya. Itu yang di distrik Kaureh itu juga belum ya? Iya, itu nanti di 5 TPS? paling ketiga yang mulia. Oke. Bahwa menurut pemohon seharusnya KPU melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Bahwa karena 8 TPS belum dilakukan tindak lanjut PSU oleh KPU Kabupaten Jayapura, maka beralasan bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sebanyak 2.737 suara di 8 TPS tersebut dan memerintahkan termohon untuk melakukan PSU di 8 TPS tersebut. Yang B, TPS yang sudah dilakukan pemungutan suara ulang, namun pelanggaran yang sama tetap dilakukan. Bahwa dari 10 TPS yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten Jayapura, 1 TPS yakni 1 TPS di TPS 4 di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, dalam pelaksanaannya masih terjadi intimidasi dan menyebabkan masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak bisa mencoblos. Ini ada di bukti VD bukti 22 dan 23 yang mulia, sudah kami lampirkan. Ya. Yang terakhir yang mulia, C, mobilisasi massa, pengancaman dan intimidasi serta pencoblosan dengan sistem noken. Oh, ada di Jayapura masih ada noken? Ini dilakukan seolah ini sistem noken yang mulia. Oke. Bahwa telah terjadi mobilisasi massa massa dari kabupaten lain yang tidak mempunyai hak pilih di Kabupaten Jayapura untuk mencoblos di 5 TPS Kampung Lapua, Distrik Kaureh. Buktinya terlampir di bukti P24 sampai dengan 28E yang mulia. Ya. Ini Bahwa yang di Laureh tadi ya, Kaureh itu. Ya. Bahwa telah terjadi mobilisasi, ancaman dan intimidasi dengan cara massa datang dimobilisasi menggunakan truk atau pick up, datang dengan senjata tajam, teriakan-teriakan, lantas memaksa masuk ke TPS. Lalu koordinator membawa fotokopi surat undangan yang kita tidak yakini kebenarannya untuk masuk, dan ada juga kejadian untuk membeli surat suara sisa. Mobilisasi yang tidak memiliki hak suara tersebut kemudian mencoblos, dan ini seolah-olah menggunakan sistem noken. Setelah itu masa yang selesai di 1 TPS beralih ke TPS lain dan terjadi hal yang serupa yang mulia. Baik. Terakhir, bahwa ini dasar hukumnya bahwasanya tidak sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1774 tahun 2024 tentang pedoman teknis, yang dimana sistem noken itu hanya Provinsi Papua Pegunungan dan sebagian di Papua Tengah kecuali Mimika dan Nabire yang mulia. ya, silakan. Sekarang Bahwa petitumnya. karena 5 TPS Distrik Kaureh terjadi mobilisasi, ancaman, intimidasi, maka beralasan Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sebanyak 1.962 suara di 5 TPS Distrik Kaureh tersebut dan memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Ya. Ada 2 poin petitumnya terakhir sudah. yang mulia, Ya. bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di 27 November dan PSU di 6 Desember di Kabupaten Jayapura dipenuhi oleh mobilisasi massa, intimidasi dan ancaman, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mobilisasi massa yang tidak punya hak suara di Kabupaten Jayapura melakukan ancaman kepada penyelenggara dan masyarakat Kabupaten Jayapura. Ini video ancaman ini ada di bukti P29 dan P30. Perlu kami sampaikan di sini yang mulia, bahkan dalam video itu
berkata kami tahu penyelenggara rumahnya di mana-mana saja. Itu sudah kami masukkan di pada bukti P29 dan B30 yang mulia. Ya. Ya udah, yang lain dianggap dibacakan, sekarang Ya, petitum. satu poin lagi yang mulia. Apa yang? Bahwa saksi pemohon tidak dapat melakukan keberatan secara lisan maupun tertulis di tingkat distrik karena adanya intimidasi dan ancaman. Bahkan saksi tidak boleh diperbolehkan masuk Ya, kalau begitu, proses rekapitulasi distrik. keberatan disampaikan di tingkat kabupaten. Betul, yang mulia. Tingkat kota Jayapura ya. Baik. Pertimbangan untuk menguatkan petitum yang mulia, satu lagi, mengingat banyaknya ancaman intimidasi dan mobilisasi massa oleh massa yang tidak punya hak pilih di Kabupaten Jayapura, baik tanggal 27 November dan 6 Desember, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan terhadap pemungutan suara ulang yang kita mintakan yang mulia. Ya. Untuk petitum kita serahkan kepada rekan kami. Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan untuk petitum. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura nomor 227 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura nomor 226 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 sepanjang perolehan suara di 4 TPS di Distrik Sentani, TPS 7 Kampung Sentani Kota, TPS 17 Kampung Hinekombe, TPS 1 Kampung Sere, dan TPS 4 Kampung Sere. 1 TPS di Distrik Demta, TPS 2 Kampung Ambora. 1 TPS di Distrik Nemboran, TPS 1 Kampung Kuase. 2 TPS di Distrik Waibu, TPS 3 Kampung Bambar. TPS 4 Kampung Doyo Baru. 1 TPS di Distrik Depapre, TPS 1 Kampung Wambena. Dan 5 TPS di Distrik Kaure, TPS 5 Kampung Lapua, TPS 8 Kampung Lapua, TPS 11 Kampung Lapua, TPS 12 Kampung Lapua, dan TPS 16 Kampung Lapua. 3. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2024 di 4 TPS Distrik Sentani, TPS 07 Kampung Sentani Kota, TPS 17 Kampung Hinekombe, TPS 1 Kampung Sere, dan TPS 4 Kampung Sere. 1 TPS di Distrik Demta, TPS 02 Kampung Ambora, 1 TPS di Distrik Nemboran, TPS 1 Kampung Kuase, 2 TPS di Distrik Waibu, TPS 3 Kampung Bambar, dan TPS 4 Kampung Doyo Baru. 1 TPS di Distrik Depapre, TPS 1 Kampung Wambena. Dan 5 TPS di Distrik Kaure, TPS 5 Kampung Lapua, TPS 8 Kampung Lapua, TPS 11 Kampung Lapua, TPS 12 Kampung Lapua, dan TPS 16 Kampung Lapua. 4. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sampai dengan rekapitulasi suara ulang. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Equo et bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Bro, ini ada? Silakan, Bro. Baik. Karena ini penting saya kira berkaitan dengan tenggang waktu ya. Saya minta langsung dari KPU, walaupun ini bukan sesinya KPU memberikan jawaban, tetapi ini penting sekali. Karena ada 2 SK, yaitu SK 226, tadi sudah disebutkan oleh pemohon, kemudian diubah dengan SK 227. Betul ya? Coba yang dari Jayapura, maju ke depan. Prinsipalnya Anda? Atau kuasa? Atau kalau prinsipalnya ada, prinsipal Maju aja. ke depan aja, maju ke depan. Maju ke depan sini. Biar kelihatan. Enggak apa-apa, duduknya masih itu. Dia maju ke depan sini aja, enggak apa-apa. Ya.
Nanti Maju, biar- silakan maju. maju ke sini. Nah, dijelaskan supaya Ini apa, kelihatan. Ketua? Divisi Hukum. Divisi Ketua Hukum. Kabupaten Jayapura. Memang dikeluarkan yang SK 226. Iya, Betul. Betul yang mulia. Kapan dikeluarkan SK 226 itu? SK 226 itu dikeluarkan pukul 23.40. 23.40. Ya, kami tetapkan. 226. Iya. Tapi saudara tulis di sini adalah pada pukul 8.00 WIT. Ya, itu makanya kami keluarkan di SK 277 itu perbaikan 277 nggak ada. 227. 227 betul. Ya. Untuk Tapi Perbaikan. harinya itu adalah hari Selasa tanggal 10 Desember. Itu Anda tulis hari Selasa tanggal 10 Desember. perbaikannya. Di SK 226. Ya, Ya, benar hari Selasa itu tanggal 10 Desember, ini ada di depan ini. Hari Selasa Hari itu adalah tanggal 10 Desember. Tetapi tulisannya jamnya adalah jam 8 WIT, ya. Kemudian di SK 227 ini kan diubah, ya. Selasa tanggal 9 Desember, hari Selasa Ya, itu itu salah berarti. Ya, salah pengitikan di Masih salah? Salah. Berarti Jadi, Selasa itu tetap kami- 10 Desember kan? Kami tetapkan di tanggal 9. Tapi hari Selasa. Iya, pengitikan harinya yang salah. Mestinya Senin kan? Iya, penetapan di tanggal 9 yang Jadi mulia. ini ada kekeliruan ya. Ya, kekeluaran. Harinya hari Selasa. Ya, tanggalnya Tapi tanggal tanggalnya 9. Ya. Anda ubah dari yang 226 itu. Iya. Tetap keliru juga. Tetap keliru. Iya kan? Ya, Jamnya juga tulis ini kalau jamnya jam 23.43. ya, 2343. Yang semula jam 8. Ya, semula. Kemudian tanggalnya juga, tanggal penetapannya Jadi, itu ya. itu Ya, yang juga berbeda, berubah. Jadi Anda sudah mengubah tapi keliru lagi gitu. Keliru. Nah, itu yang jadi persoalan di situ ya. Saya kira itu saja cukup. Terima kasih yang mulia. Ya, jadi begini ya, untuk KPU, Bawaslu, dan semuanya saja. Ada yang harus kita pahami bersama bahwa masalah pilkada itu adalah masalah yang berhubungan dengan para pihak. Keakuratan tanggal, keakuratan hari, keakuratan jam, sampai jam itu penting, sampai menit aja penting. Karena ada batasan-batasan kapan boleh diajukan, kapan melewati tenggang waktu, dan sebagainya. Perbaikan juga begitu, jadi perbaikannya 3 hari setelah itu, dan itu dihitung semua. Antara pileg dan pilpres dengan pilkada juga beda, kalau itu jam, pileg pilpres 24 jam, tapi kalau ini menghitungnya hari, jadi harus presisi. Dan ini karena apa? Bukti formal itu sangat penting. Ya, meskipun kita mencari keadilan substansial, tapi bukti formal itu sangat penting. Karena kalau tidak begitu nanti kita bisa merugikan para pihak, bisa menguntungkan pemohon atau menguntungkan termohon atau pihak terkait. Jadi kita harus berada di betul-betul berdasarkan bukti formal. Jadi saudara harus tahu, ya, di Badan Peradilan Umum untuk pidana itu saksi penting menduduki urutan pertama karena dia yang melihat, menyaksikan sendiri. Terus kalau enggak bertanya, tanya Prof. Anwar yang pengalaman di Mahkamah Agung. Tapi di sini pilkada, bukti formal surat tulisan itu penting sekali. Yang pertama, kemudian saksi itu menduduki urutan yang berikutnya. Itu harus dipahami semua pelajaran-pelajaran gini, ya. Jadi tolong KPU lain kali yang betul-betul presisi ya. Jangan sampai ada begitu. Yang bisa menyebabkan perkelahian itu ya karena ini tadi. Ya. Ya kan? Baik. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P33. Betul yang mulia. Ya, disahkan. Terima kasih yang mulia. Kemudian ini pihak terkait ada 2 yang ajukan di perkara 274. 1 kuasa hukumnya Dr. Mehbob dan 1 kuasa hukumnya Dr. Petrus L.
Ini gimana ini? Sudah bergabung jadi satu, ini hanya satu yang akan didengar pihak terkait yang mana? Silakan. Ya, izin yang mulia untuk yang 274 itu memang memakai dua tim hukum yang berbeda. Yang satu dari kepartaian, yang satu tim hukum. Tapi yang harus bicara hanya satu di depan Iya. sidang. Sudah disatukan kesepakatan nanti satu saja Sudah ya. Sudah. Ya itu. Tapi jangan keras-keras nanti merusak aset negara itu. Ya. Jadi sudah clear ya? Itu yang mulia. Ya, jadi ini di sini karena ada yang mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, ada dua pihak. Satu Pak Dr. Mevot, yang satu Pak Petrus L, tapi sekarang sudah disatukan ya. Sudah yang mulia. Nanti hanya satu keterangan pihak terkait. Iya. Dengan bukti-buktinya satu ya. Iya. Baik, terima kasih konfirmasinya. Ada pemohon yang mau disampaikan lagi? Cukup yang mulia, mungkin satu saja yang mulia. Oh, cukup kok satu. Kami sebagai catatan kami mendapatkan yang baru 227 setelah kami mendaftarkan. Tepatnya saya masih di bawah itu, saya kaget juga yang mulia. Seolah-olah dibuat tanggal 9. Padahal perdebatan yang terjadi adalah mengikuti dari saran dari Mahkamah Konstitusi, jika sudah mepet jam 12 ditetapkan saja hari berikutnya. Itu yang kita tangkap dan itu yang terjadi faktanya yang mulia. Malah terjadi switching, itu kami juga heran. Nanti itu yang menilai kita itu nanti. Baik, terima kasih yang mulia. Baik. Terima kasih.